Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Kolose 3 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Renungan ini saya awali dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana seharusnya kita mengucap syukur? Pandangan umum menyatakan bahwa kita bersyukur melalui nyanyian, pujian, dan mazmur. Namun demikian, kita seharusnya bersyukur pula dengan perbuatan dan perkataan kita. Kita bersyukur dengan harta benda yang kita miliki, dengan cara menggunakannya secara benar, dan memanfaatkannya untuk kepentingan pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Hal ini berarti bahwa kita dapat bersyukur dengan benda-benda fisik, dengan perbuatan-perbuatan nyata, dan dengan seluruh eksistensi hidup kita. Di kalangan banyak gereja, dikenal ibadah pengucapan syukur yang biasanya dilakukan apabila ada kejadian atau peristiwa besar dalam kehidupan. Ibadah syukur seperti ini biasanya disertai dengan hidangan makanan yang sedikit berbeda dengan menu harian dalam setiap keluarga. Perayaan yang disertai dengan ibadah pengucapan syukur seperti itu memang tidak salah. Namun bukan berarti ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena kalau perayaan seperti ini merupakan satu-satunya cara mengungkapkan syukur, maka ungkapan syukur itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mampu secara ekonomi saja. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Kolose tentang cara mengucap syukur yang bisa dilakukan oleh semua orang. Cara tersebut adalah mengucap syukur dengan hati. Paulus memohon agar damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati semua orang di Kolose. Kemudian ia melanjutkan dengan kalimat pendek, dan bersyukurlah. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur dengan hati harus melandasi semua ungkapan syukur kita. Mungkin saja seseorang dengan mulutnya membawakan pujian, mazmur, dan nyanyian yang indah didengar. Namun itu tidak akan banyak berarti apabila ia tidak melakukan itu dengan sungguh-sungguh dari dalam hatinya. Tanpa kita sadari, seringkali dalam hidup kita berkamuflase atau berpura-pura dalam mengucap syukur. Perbuatan, tindakan, penampilan luar kita seolah-olah sedang mengucap syukur, tetapi hati kita tidak demikian. Kita juga mungkin terpaksa melakukan ibadah pengucapan syukur yang disertai dengan pesta dan jamuan makan. Padahal secara finansial, kita mungkin tidak mampu untuk melakukan hal itu. Atau kita merasa sedih dan bersalah karena tidak mampu mengucap syukur dengan cara jamuan makan seperti yang dilakukan oleh sesama rekan kita dalam suatu kelompok jemaat.
Firman Tuhan melalui surat Paulus kepada jemaat di Kolose memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang paling utama dan terpenting adalah mengucap syukur dengan hati. Perkataan dan perbuatan hanya akan bermakna bila dilakukan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mengucap syukur dengan tulus dan dilakukan dengan sungguh-sungguh adalah hal yang patut diutamakan dalam kehidupan setiap pribadi jemaat. Ucapan syukur yang dilandasi dengan hati yang tulus adalah ucapan syukur yang semata-mata ditujukan pada kebesaran Tuhan dan bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya adalah pribadi yang lebih diberkati dari yang lainnya. Rasul Paulus menekankan bahwa mengucap syukur dengan hati adalah sebuah keharusan. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pengajaran dari Rasul Paulus yang mengajar kami cara bersyukur yang benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau ada di antara kami yang selama ini berpura-pura dalam ucapan syukur. Ampuni kami kalau ucapan syukur kami bukan dilandasi dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur. Kiranya damai sejahtera-Mu penuh dan memerintah dalam hati kami, sehingga setiap ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu selalu dilandasi dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan yang ada saat ini. Berikan roh takut akan Tuhan atas setiap aparat pemerintahan kami. Pulihkan negeri kami. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami. Pertobatan terjadi atas penduduk negeri kami. Hamba berdoa buat setiap pendengar episode ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, beri jalan bagi yang sedang berputus asa, berkati yang berkekurangan, cukupkan kebutuhannya, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, pernikahan, dan bahkan segenap aspek kehidupan setiap pendengar yang saat ini sedang mendengarkan renungan harian ini ya Tuhan. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan jodoh yang terbaik, pribadi yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang sedang memerlukan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari peluang usaha, Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar. Yang rumah tangganya sedang bermasalah, Tuhan pulihkan setiap rumah tangga yang ada. Hubungan dalam keluarga dipulihkan, hubungan antara suami istri, orang tua dan anak dipulihkan oleh Tuhan. Yang bisnisnya sedang bermasalah, Tuhan tolong bisnis mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, buka hati dan arahkan fokus hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus saat ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua dan kita semua memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami percaya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam program ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.